Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, Bapak dosen pengampu mata kuliah pengantar kewirausahaan, Bapak Dr. Marwan SPD MSI yang telah memberikan kesempatan presentasi kepada saya. Pada presentasi ini, saya akan mempresentasikan dua topik. Yang pertama yaitu Business Model Canvas dan yang kedua yaitu Draft Business Plan. Pada Business Model Canvas dan Draft Business Plan, saya mengambil topik budidaya jamur tiram dan olahannya yang disingkat menjadi Jersimti atau jamur tiram crispy dengan kemasan yang modern. Pada Business Model Canvas, ini menekankan beberapa bagian. Yang pertama yaitu key partners atau mitra-mitra atau siapa saja nanti yang akan berperan dalam bisnis ini. Yang pertama yaitu ada pemasok bahan baku, ada mitra penjualan, mitra produksi, mitra branding, mitra riset, serta mitra keuangan. Lanjut kepada key activities atau kunci kegiatan pada bisnis ini. Yang pertama ada budidaya jamur tiram, pengolahan jamur tiram, pengemasan produk, pemasaran dan penjualan, juga ada manajemen pengendalian kualitas, serta ada inovasi dan pengembangan produk. Lanjut kepada key resources, ya, yang nanti menyangkut lahan budidaya, bahan baku, mesin dan peralatan, tenaga kerja, modal, keuangan, hingga nanti pengetahuan dan teknologi. Lalu ada value proposition ya. Ini pada nilai. Yang menjadi kelebihan nantinya itu ada produk yang berkualitas, kemasan yang menarik, ketersediaan produk yang stabil, harga yang bersaing, layanan pelanggan yang baik, serta kemudahan pemesanan dan pengiriman. Lalu juga ada customer relationship. Nah, hubungan dengan para customer. Ada layanan pelanggan yang baik, ada komunikasi yang efektif, responsif terhadap umpan balik, program loyalitas pelanggan, menjaga ketersediaan produk, serta peningkatan pengalaman pelanggan. Lanjut kepada channel, ini nantinya akan berhubungan dengan toko online, pameran dan pasar swalayan, penjualan langsung, distributor, serta kemitraan dengan restoran dan hotel. Lalu kepada customer segment. Nah, ini customernya. Yang pertama itu ada konsumen akhir. Lalu masyarakat dan restoran, pedagang, pabrik pengolahan makanan, serta segmen pelanggan utama dari bisnis ini adalah konsumen akhir. Namun bisnis ini juga kita dapat menjangkau segmen pelanggan lain seperti hotel dan restoran, pedagang, dan pabrik pengolahan makanan. Lanjut kepada struktur biaya ya. Struktur biaya dari bisnis ini meliputi biaya bahan baku, produksi, kemasan, distribusi, pemasaran, sewa lahan, listrik, air, serta biaya opsional bagi karyawan. Lanjut kepada sumber pendapatan. Nah, sumber pendapatan utama dari bisnis ini adalah penjualan produk jamur tiram dan olahannya. Namun, nanti bisnis ini dapat dikembangkan menjadi pendapatan dari penjualan kemasannya, biaya pengiriman, dan biaya penyediaan produk. Nah, ini adalah bisnis model kanvas dari budidaya jamur tiram dan olahannya. Jersimti, jamur tiram crispy dengan kemasan yang modern. Lanjut kepada draft business plan. Nah, usulan program mahasiswa wirausaha draft business plan dengan judul budidaya jamur tiram dan olahannya, Jersimti, jamur tiram crispy dengan kemasan yang modern. Ini profil saya. Lanjut ke draft business plan itu memiliki beberapa bab. Nah, yang pertama itu ada bab pendahuluan. Pendahuluan kali ini yang pertama ada latar belakang. Nah, latar belakang saya membuat draft business plan ini
Nah, yang mana meningkatnya permintaan pasar akan produk makanan sehat dan bergizi, jamur tiram adalah salah satu jenis jamur yang kaya akan nutrisi dan memiliki manfaat kesehatan yang tinggi, seperti dapat membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh, menurunkan kadar kolesterol, serta membantu dalam proses detoksifikasi tubuh. Nah, selain itu, olahan jamur tiram juga semakin populer di kalangan konsumen, seperti jersim tea, yang merupakan salah satu olahan jamur tiram yang banyak diminati karena rasanya yang gurih dan renyah. Namun, masih banyak produsen jamur tiram dan olahannya yang belum menggunakan kemasan yang modern dan praktis untuk memudahkan konsumen dalam membeli dan mengkonsumsi produk. Jadi, kemasan yang modern ini juga akan menjadi suatu nilai ya tambahan ya. Lalu di pendahuluan juga ada rumusan masalah dan tujuan. Nah, rumusan masalah ini mencakup cara budidaya jamur tiram secara efektif dan efisien, teknik pengolahan menjadi jersim tea yang dapat menjadi nilai produk, juga ada kemasan yang modern, juga strategi pemasaran yang efektif. Nah, itu bagaimana sih yang menjadi nilai lebih dari bisnis kali ini? Hingga nanti ada luaran yang akan kita harapkan. Yang pertama, yaitu teknik budidaya jamur tiram yang efektif dan efisien untuk memenuhi permintaan pasar yang semakin meningkat. Yang kedua, olahan jamur tiram yang berkualitas dan bervariasi seperti jersim tea yang memiliki nilai tambah dan dapat memenuhi selera konsumen. Yang ketiga, kemasan produk jamur tiram dan olahannya yang modern dan praktis untuk memudahkan konsumen dalam membeli dan mengkonsumsi produk. Yang keempat, yaitu ada pengetahuan dan pemahaman yang lebih baik tentang manfaat kesehatan dan gizi dari jamur tiram dan olahannya sebagai alternatif makanan sehat bagi konsumen. Yang terakhir yaitu strategi pemasarannya efektif dan inovatif untuk mempromosikan produk dan meningkatkan penjualan. Lalu setelah bab 1 tadi kita lanjut ke bab berikutnya yaitu gambaran umum rencana usaha. Yang mana ada gambaran produk. Nah, ada gambaran produk yang pertama yaitu jamur tiram segar. Nah, nanti jamur tiram segar yang dihasilkan dari proses budidaya dengan teknik yang baik dan terjaga kualitasnya. Ada juga jersim tea atau jamur tiram crispy dan olahan jamur tiram yang diproses dengan teknik khusus sehingga menghasilkan tekstur yang renyah saat digigit dan dikemas dengan kemasan modern untuk memudahkan konsumen dalam membeli dan mengkonsumsi produk. Juga ada olahan lainnya, dapat juga jamur tiram goreng tepung, jamur tiram saus tiram, dan berbagai varian yang dapat menambah variasi dan nilai tambah dari produk. Juga ada gambaran potensi usaha. Nah, yang pertama ada pasar yang luas. Yang kedua ada permintaan yang terus meningkat. Yang ketiga harga jual yang menguntungkan. Yang keempat modal usaha yang terjangkau. Yang kelima teknologi yang berkembang. Nah, ada banyak teknologi dan inovasi dalam bidang budidaya jamur tiram dan olahannya sehingga memungkinkan untuk memproduksi produk dengan kualitas yang lebih baik dan efektif. Dan yang keenam yaitu peluang ekspansi. Nah, memiliki peluang ekspansi yang besar, baik secara horizontal maupun vertikal, seperti pengembangan varian produk baru atau ekspansi ke wilayah yang lebih luas. Lalu ada gambaran usaha. Nah, gambaran usaha ini yang pertama ada budidaya jamur tiram. Kegiatan ini meliputi pengolahan media tanam, inokulasi bibit jamur, pengaturan suhu, kelembapan, perawatan, dan panen. Nah, ada produksi olahan jamur yang meliputi pengolahan jamur tiram menjadi berbagai macam olahan. Lalu ada pengemasan. Pengemasan ini diolah dalam kemasan yang modern dan menarik untuk memudahkan konsumen dalam membeli dan mengkonsumsi produk. Juga ada pemasaran. Nah, kegiatan ini meliputi promosi dan penjualan produk melalui berbagai saluran seperti toko online, marketplace, outlet, serta kerjasama dengan pihak-pihak yang relevan. Yang kelima yaitu manajemen usaha, meliputi manajemen keuangan, sumber daya manusia, dan operasional dalam menjalankan bisnis. Seperti yang dijelaskan juga sebelumnya dalam model kanvas ya. Lanjut kita kepada metode pelaksanaan.
Yang pertama itu masuk ke tahap persiapan. Yang pertama ada riset pasar, dapat dilakukan dengan survei untuk mengumpulkan informasi tentang tren konsumen, preferensi, serta persaingan di pasar. Yang kedua yaitu riset teknis, dilakukan riset tentang budidaya jamur tiram dan pengolahan makanan. Lanjut kepada mencari pemasok bibit jamur yang berkualitas dan dapat diandalkan nantinya. Yang keempat yaitu persiapan lokasi usaha yang sesuai dengan kegiatan budidaya jamur tiram seperti ruangnya, tempat pengolahan, dan masuk kepada penyimpanannya. Lanjut kepada mempersiapkan perlengkapan dan peralatan. Itu dapat berupa media tanam, rak jamur, termometer, dan peralatan lainnya ya. Lanjut kepada mempersiapkan dana. Nah, dana untuk membeli bibit jamur, perlengkapan, peralatan, dan biaya operasional lainnya. Nah, yang terakhir yaitu mempersiapkan tenaga kerja yang terampil dan terlatih di bidang budidaya jamur dan pengolahan makanan. Lanjut kepada metode pelaksanaan tahap produksi. Nah, ada pembibitan, ada penanaman, ada perawatan. Perawatan ini meliputi penyiraman, pencahayaan, pengaturan suhu, dan memberian nutrisi yang tepat. Nah, ada pemanenan. Nah, dipanen biasanya setelah 1 hingga 2 minggu setelah penanaman, tergantung pada kondisi lingkungan dan media tanam nantinya. Lanjut kepada pengolahan. Nah, setelah dipanen dapat juga diolah menjadi jamur tiram crispy, jamur tiram lainnya ya. Pengemasan. Nah, produk olahan jamur tiram dikemas dengan kemasan yang menarik sehingga dapat menarik minat konsumen. Nah, lanjut kepada distribusi. Produk olahan jamur tiram yang sudah siap dikemas kemudian didistribusikan ke berbagai toko, supermarket, atau melalui pemesanan online, atau juga dapat tadi mendirikan sebuah untuk kepada konsumen langsung ya. Nah, kita lanjut kepada metode pelaksanaan tahap pemasaran. Nah, pada tahap pemasaran ini kita perlu penetapan pasar. Nah, target apa yang akan kita tuju seperti supermarket ya, restoran, kafe, atau konsumen individu. Atau kita lanjut kepada penentuan harga. Nah, harga ini harus harga jual yang kompetitif dan sesuai dengan nilai tambah produk yang ditawarkan. Juga ada promosi. Nah, promosi dilakukan secara tepat agar produk dikenal oleh masyarakat dan menarik minat konsumen. Lalu ada distribusi dan juga diperlukan pemastian produk ini dapat didistribusikan secara tepat dan efisien ke toko atau pasar yang dituju. Ada penjualan, yaitu melakukan penjualan produk secara langsung atau melalui pemesanan online. Yang terakhir yaitu evaluasi ya. Melakukan evaluasi terhadap strategi pemasaran yang telah dilakukan untuk memperbaiki dan terus meningkatkan kualitas pemasaran ke depannya. Nah, dalam tahap pemasaran ini perlu diperhatikan strategi pemasaran yang tepat agar produk dapat dikenal oleh masyarakat dan menarik minat konsumen. Hal ini dapat dilakukan dengan menawarkan produk dengan kualitas terbaik, kemasan yang menarik, hingga harga yang kompetitif, serta promosi yang tepat dan efektif. Nah, kita lanjut kepada metode pelaksanaan manajemen pengerjaan proyek. Nah, karena ini tugas individu, ya ini jadi belum lengkap. Jadi nanti pada manajemen usaha ini dibangun berdasarkan asas komitmen yang dibangun ketika awal memulai usaha ini dengan struktur ada ketua, keuangan, divisi marketing, produksi, packaging, dan lain-lain ya. Lanjut kepada aspek pengendalian lingkungan. Nah, ini perlu kita lakukan agar usaha nantinya atau bisnis nantinya itu tidak merusak lingkungan, namun juga dapat memberikan keuntungan bagi lingkungan. Nah, yang pertama yaitu penggunaan bahan baku organik. Yang kedua itu pengelolaan limbah. Dalam budidaya jamur tiram, limbah dari media tanam jamur bisa menjadi sumber pencemaran lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. Nah, lanjut kepada pengendalian hama dan penyakit. Dalam budidaya jamur tiram, pengendalian hama dan penyakit dapat dilakukan dengan cara penggunaan obat-obatan yang ramah lingkungan atau menggunakan teknik
pengendalian organik seperti penggunaan jamur Trichoderma atau cendawan mycorrhiza. Ada penggunaan kemasan yang ramah lingkungan, yang mana kemasan itu harus modern, menarik, dan ramah lingkungan. Hal ini dapat mengurangi dampak negatif dari limbah kemasan terhadap lingkungan. Dan juga ada penggunaan energi yang terbarukan seperti energi surya atau energi angin yang dapat menjadi alternatif untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Nah, ini ada justifikasi anggaran kegiatan yang mana pada draft business plan ini saya letakkan di bagian pada bagian lampiran. Nah, ini ada beberapa lampiran ya nanti masuk kepada justifikasi anggaran kegiatan. Nah, ini masuk kepada material bibit jamur tiram, media tanam, pupuk organik, bahan bakar, listrik, penyiraman, tenaga kerja, tepung terigu, hingga telur, bawang putih, merica bubuk, minyak goreng, kemasan plastik, kemasan karton. Nah, ini dengan kuantitas yang berbeda-beda, mulai dari 300 bibit jamur, 150 kg media tanam, 3 sak pupuk organik, hingga nanti sampai kemasan karton 100 pak. Dengan harga satuan yang tertera dan harga total dan dijumlahkan itu terdapat anggaran kegiatan sekitar Rp5.427.800. Ini nanti juga ada rincian jadwal kegiatan yang nanti juga ada apa saja kegiatan nanti yang kita urutkan, mulai dari meninjau pasar, bagaimana produksinya, evaluasi. Di sini ya udah ada persiapan awal, pelaksanaan, hingga pelaporan dan evaluasi. Ini ada gambaran dari bisnis nantinya, yaitu mulai dari budidaya jamur. Lanjut kepada budidaya jamur ke produksi jamur crispy, mulai dari tahapan penepungan, digoreng, hingga nanti hasilnya jadi. Nah, ini ada juga gambaran kemasan yang modern. Serta nanti pemasaran jamur crispy-nya dapat secara langsung ya, dapat dari gerobak. Ingat ya, karena kemasan yang modern ini berarti nanti pemasaran kita itu harus mengikuti perkembangan zaman juga. Tidak hanya berdasarkan dari gerobak, ini dapat juga dilakukan secara online, juga ada kerjasama dengan hotel, restoran. Nah, sebelumnya sudah dijelaskan ya. Nah, ini salah satu contoh gerobak yang menarik. Nah, di sini saya menyertakan desain logo dari bisnis ini agar lebih mudah nanti dikenal oleh para konsumen. Yang logo yang pertama itu budidaya jamur tiram ya, Hajar Simti. Nah, logo yang kedua yaitu khusus untuk jamur tiram crispy. Nah, demikianlah presentasi saya kali ini. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.